Ini juga memang agak unik sebenarnya. Dari kesekian kali survei, HI ini melakukan survei sudah 41 kali kalau tidak salah, melakukan survei di Sulawesi Tenggara khususnya. Ini juga memang agak unik sebenarnya. Dari kesekian kali survei, HI ini melakukan survei sudah 41 kali kalau tidak salah, melakukan survei di Sulawesi Tenggara khususnya. Kami baru menemukan ada satu tokoh yang bisa melampaui elektabilitas incumbent aktif, gitu dia. Tapi saya rasa itu masih dalam konteks yang wajar, karena satu, elektoral Pak Zulkarnain ini kan sebenarnya bukan elektoral incumbent utuh, itu dia. Dia menggantikan posisi Pak Adriatma Dwi Putra. Tentu elektoral yang dimiliki hari ini itu masih titipan atau hasil kerjasama di pemilu kada 2017. Kedua, kalau tiba-tiba Pak Razak ada di atas, yang pertama dia mantan kontestan satu-satunya yang masih eksis di 2021 ini. Jadi kehadiran beliau sebenarnya bukan sesuatu yang tiba-tiba. Hasil elektoral beliau ini sebenarnya masih hasil dari pilkada. Kalau kita lihat hasil survei ini kan 32%. Sementara hasil akhir beliau di pilkada 2017 itu 36% gitu ya. Saya rasa militansi beliau itu sampai hari ini masih terjaga. Agak berbeda dengan Pak Zulkarnain. Kehadiran dia kan bukan hasil elektoral, tapi menggantikan posisi Pak Adriatma. Beda kalau hari ini statusnya Pak Adriatma. Tentu akan berbeda situasinya. Saya pikir dua hal itulah yang kemudian membawa elektabilitas Pak Razak itu lebih tinggi dibanding Pak Zulkarnain. Tapi kalau kita punya margin of error 4,8, saya rasa mereka akan bersaing ketat, sangat ketat. Bang, ini kan tentu petahana kan punya perangkat yang lumayan lengkap lah. Ketimbang misalnya, karena misalnya petahana tiap hari disorot dia. Benar. Tiap hari disorot. Sementara misalnya Pak Razak ini sangat sedikit ya kalau melihat berita-beritanya sekarang mulai tidak apa yang membuat ini masih Tetap. Atau interval waktu ini kan masih cukup Dekat. lumayan ya. Pilkada masih cukup lumayan ini. Artinya bukan kayak ini ya satu kode keras ini bagi petahana bahwa harus hati-hatian ini karena dengan apalagi nanti akan ada PJ, tentu Pak Razak ini kalau dibandingkan dengan pasal ini menuju 2024 bagaimana di lapangan ini? Kalau saya lihat ya dalam konteks elektoral ya ini, Ya. Pak Zulkarnain sudah harus waspada. Karena ada tokoh yang bisa menyamai posisi beliau sebagai incumbent. Artinya kan seperti yang disampaikan, incumbent ini atau petahana ini kan disorot setiap waktu dengan kebijakan, dengan program, dengan intensitas bersama aparatur sipil negara. Tentu harusnya elektabilitasnya lebih. Walaupun memang kita punya beberapa catatan tentang kehadiran Pak Zulkarnain sebagai wali kota Kendari. Kalau kita bawa ke konteks 2024, misal saya sebagai seorang Pak Zulkarnain, tentu saya sudah harus waspada terhadap kehadiran Pak Razak dan Pak Andi Solipu. Kalau katakan kalau kita hasil uji simulasi kemarin kan, nah inilah sebenarnya yang menjadi catatan bahwa Pak Razak itu potensial, tanda kutip potensial bisa memenangkan pilkada 2024. Kalau kita lihat situasinya kan, kalau saya bisa menyimpulkan di awal, tentu akan ada dua kontestan, Pak Razak dan Pak Zulkarnain Kadir. Itu dua hal yang masih menonjol di hasil survei ini. Itu dia. Kalau dari kemarin hasil survei berapa persen elektabilitas? Pak Zulkarnain Kadir dan Pak Razak itu diuji 10 tokoh. Ya 10 tokoh. Itu bedanya sekitar 3% lebih, tidak banyak. Pak Razak itu kan 32, sementara Pak Zulkarnain itu 29. Itu elektabilitas ya? Elektabilitas. Memang kalau popularitas lebih populer Pak Zulkarnain tentulah. Ya, Kalau tiba-tiba saya lebih populer dari Pak Zulkarnain kan itu Ya. beda itu, Pak. Ya, Mas. Beda. Artinya kan sekarang Pak Razak ini dulu kan posisinya wakil ketua ketua. DPR. Mungkin kalau pada posisi ketua DPR itu Ya, intensitas masih bisa tinggi, tapi kan sekarang hanya jadi ketua komisi kalau saya tidak salah gitu. Jadi intensitas dan pertemuan terhadap masyarakat tentu terbatas lah, tidak seperti seorang incumbent petahana. Tapi nilai ini cukup dekat lah. Bahkan sebenarnya kalau kita bicara statistik, kita tidak bisa bilang bahwa posisi Pak Razak itu nomor 1 atau posisi Pak Zulkarnain itu nomor 2. Dua-duanya ini sebenarnya dalam konteks margin of error. Kalau saya simpulkan, potensi terkuat itu masih ada 2 calon, Pak Razak sendiri
dan Pak Zulkarnain Kadir, itu dia. Yang lain belum sampai kuat, belum menunjukkan elektabilitas yang bisa menyaingi kedua tokoh ini, gitu dia. Tapi dalam konteks potensi tentu mereka juga bisa berkembang lah. Bang, kalau survei kemarin sempat ada pasangan tokoh begitu. Kita menguji juga pasangan. Jadi ada simulasi yang kita coba, itu ada 4. Kita coba 4 tokoh itu dia. Jadi kan sebenarnya simulasi ini yang kami buat itu untuk menguji berapa kuat posisi petahana. Ya, ya. Jadi simulasi ini sebenarnya mencari siapa calon penantang terkuat di 2 pasangan aktif. Kalau memang ada pertanyaan, semalam itu ada pertanyaan, kenapa pasangannya seperti itu? Saya bilang simulasi ini tujuannya untuk mengetahui derajat kekuatan seorang petahana itu seperti apa. Nah, ini asumsi yang nyata, gitu dia. Beda halnya kalau katakan sekarang kita pasangkan Pak Zulkarnain dengan AJP, itu kan masih katanya. Nah, kita bersandar dulu pada hal yang pasti. Yang pasti itu ada Pak Zulkarnain dan Ibu Siska Karina Imran. Ya. Mereka yang kita coba. Dan kemudian kenapa ada pasangan Pak Andi Solipu dengan Pak Razak dan Pak Andi Solipu? Karena hasil telah kami juga ini kan pasangan yang sudah ibarat kata tinggal diresmikan lah, gitu. Nah, kemana-mana ini kan selalu bawa nama bersama itu, bahkan sampai ada jargon aslinya. Nah, setelah ada 2 pasangan itu kami tracking lagi. Nah, ada pasangan AJP dan Pak Inarto. Kenapa Pak AJP dan Inarto? Kan tidak mungkin saya pasangkan dia dengan Pak Ishak Ismail, gitu dia. Kita coba komposisi pemain muda satu partai. Karena ini ada risalahnya dengan pilihan ke Konawe kan. Konawe itu sesama PAN. Nah, kita comot itu dengan komposisi juga latar belakang berbeda asal, gitu. Jadi satu komposisi partai yang sama dan komposisi muda. Nah, jatuhlah pasangan itu AJP dan Pak Inarto. Kemudian pasangan yang keempat itu Pak Ishak Ismail, seorang senior yang juga dulu hampir jadi kontestan. Kami pasangkan dengan Radan. Jadi ada pasangan senior dan junior. Bagaimana komposisi ketiga ini? Ternyata hasilnya Pak Razak dan Pak Andi Solipo itu memimpin, gitu, dengan 31,4%, gitu dia. Lumayan lah. Kalau Pak Zulkarnain itu masih 29,1%. Tapi elektabilitas simulasi ini sebenarnya masih berdiri pada tokoh keindividualnya, gitu dia. Kalau pasangan tentu kan nanti akan berubah seiring dengan waktu, gitu dia. Jadi kemarin yang disurvei 10 tokoh, Bang, ya? Hanya 10 tokoh. Artinya kenapa cuma 10 tokoh? Karena itulah yang menyatakan diri dan pasang baliho, gitu dia. Kan ada pertanyaan, kenapa cuma 10 tokoh? Ini kenapa tidak anggota DPR yang lain? Kita tidak lihat niat mereka. Kan juga akan jadi lucu kita melakukan survei terhadap orang yang tidak punya niat, walaupun punya potensi. Nah, dalam kacamata statistik, orang yang menyatakan niat dan pasang gambar itu punya keseriusan dan bisa kita potret karena masyarakat memahami, gitu dia. Ada informasi asal lah, gitu ya. Ada 10 tokoh saja. Kalau pertanyaan terbuka, Bang, sempat ada pertanyaan terbuka. Sempat ada pertanyaan terbuka, tapi itu lebih kepada tokoh. Kalau katakan sekarang pertanyaan terbukanya kita bawa ke pasangan calon, masyarakat biasanya masih hanya pertanyaan yang biasa, jawaban yang biasa ini, saya yang penting Pak Razak saja. Oh, saya yang penting AJP saja. Oh, saya yang penting Pak Sul saja. Saya tidak tahu siapa wakilnya. Nah, sementara konten kita adalah menemukan pasangan. Nah, makanya kita atau Halil Institute mencoba memberikan sebuah bacaan sederhana. Kepentingan kita sebenarnya untuk menguji petahana kita itu kuat tidak. Gitu dia. Itu kesimpulannya, gitu dia. Pada saat survei kemarin tidak ada pengaruhnya ketika pasangan asli ini sudah didukung oleh Gerindra. Kita belum melihat elementari itu. Artinya kan sekarang elementari partai ini harusnya ada keputusan resmi kan, gitu dia. Nah, kalau di survei kali ini kita tidak menyandarkan itu kepada asumsi. Jadi asumsi itu kalau kami ya di kebiasaan kita melihat kan sekarang berasumsi itu kan membuka ruang dan pertanyaan tambahan di kuesioner sebentar pandemi, Pak. Ini masyarakat kita tanya pun sudah takut. Walaupun katakan situasi sosial kita itu sudah cukup terbuka, artinya permisif lah terhadap keadaan orang, tapi untuk melakukan survei dengan waktu yang cukup itu artinya ada cukup waktu memadai. Dan biasanya kita butuh 1 jam untuk ngobrol. Jadi artinya kita harus meng-create kuesioner sedemikian rupa sehingga itu jawaban yang benar kita dapat, jawaban yang orang masih mau diwawancara. Wawancara ini juga gampang-gampang susah, Pak. Kalau orang sudah mau, dia tengah-tengah wawancara dia bilang, tunggu saya masih ada mau ke sana atau saya mau ke sini. Baru ini kan masyarakat kota, jadi memang tricky. Tapi ke depan kita akan coba lihat bedah lebih jauh ketika suasana sosial kita ini sudah tidak dibatasi dengan pandemi. Mungkin kita bahkan banyak telaah
berdasarkan asumsi. Ini kan biasanya kita ingin bermain dengan pikiran-pikiran liar. Nah, di pandemi ini kita tidak banyak bisa berkreasi karena memang waktu juga membatasi kita. Itu dia. Bang, kalau dari hasil temuan lapangan ini orang memilih Razak atau Zulkarnain ini karena faktor apa? Kalau kita lihat berdasarkan kedua tokoh ini, kalau Pak Razak ini karena militansi saya lihat. Karena saya coba menganalisa dengan hasil Pilkada 2017, 36%, dia turunnya di 32%. Itu dia. Jadi sangat terkait erat dengan militansi pemilih. Orang-orang yang pernah memilih itu belum bergeser ke tokoh yang lain. Artinya kalau saya bilang hari ini kenapa jadi potensial Pak Razak ini, karena pemilihnya masih dalam tanda petik setia terhadap Pak Razaknya. Dan itu belum bisa digerus oleh orang atau tokoh baru atau kemudian politisi baru di kontes ini. Nah, kalau Pak Sul ini lebih kepada posisi beliau sebagai seorang petahana, sebagai seorang wali kota. Wali kota ini kan laksana bidadari lah, ada jabatan, ada proyek, ada apa-apalah gitu dia. Nah, dua hal itu saya rasa tidak jauh lah. Kalau berarti ini kalau mau dibandingkan pemilihnya Pak Sul dengan Pak Razak misalnya, pemilihnya Pak Razak solid ini ya. Kalau temuan di lapangan pemilihnya Pak Sul ini, apakah masih bisa berubah atau? Kita lihat konteksnya nanti. Paling dekatnya itu melihat Pak Sul secara utuh itu ada pada saat beliau melepaskan jabatan. Itu dia. Karena kan hasil elektabilitas hari ini satu, memang benar ada temuan kita terhadap tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja mereka berdua, terhadap Pak Sul juga ada, terhadap Ibu Siska, dan secara umum terhadap pemerintah kota. Tingkat kepercayaan masyarakat itu ada di sekitar 50% lah. Artinya masyarakat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh wali kota. Tapi dalam konteks elektabilitas itu masih harus kita uji lagi. Karena kan satu bicara masalah amanah kenegarawanan, dan elektabilitas itu masalah aspek personality, capaian dia secara pribadi. Nanti itu akan kita lihat lagi. Ya, kami juga mengagendakan tahun depan bisa jadi pasca Pak Sul selesai masa jabatannya kita ukur lagi. Kami ingin ukur seperti apa ini. Tapi yang paling penting sebenarnya bagi kami ingin memberikan sebuah pengetahuan terhadap masyarakat dalam konteks apa wacana di pemilihan wali kota ini, bagaimana membaca dinamikanya, dan bagaimana pikiran-pikiran masyarakat sebenarnya terhadap dinamika di tengah masyarakat. Itu dia. Kita kan sekarang sudah punya, istilah kami itu T0, angka dasar. Nanti begitu survei berikutnya kita rilis, teman-teman wartawan dan kita dan masyarakat itu sudah bisa melihat dinamika. Oh, Pak Sul dulu waktu masih menjabat sekian persen, lah sekarang dia lepas ternyata menurun gitu atau meningkat gitu dia. Itu kan masalah kepercayaan. Nah, demikian juga dengan Pak Razak. Pasca Pak Sul itu tidak lagi menjabat, apakah dia akan melejit atau kemudian stagnan gitu ya, seperti itu ya. Hari ini kan kita sudah punya nilainya kan, tinggal menganalisis ke depan. Ada yang menarik di hasil survei itu ada 63,3% itu yang menyatakan putra daerah ataupun bukan yang menjadi calon wali kota Kendari tidak masalah selama memiliki komitmen membangun daerah. Ini poinnya sampai 68,3%, cukup tinggi. Sangat. Isu putra daerah cukup tinggi ya. Sedikit memanas, sedikit bisa dijelaskan kenapa lebih banyak ini? Apakah ini kaum rasional atau bagaimana gitu? Ciri khas kota. Ciri khas kota. Kota Kendari itu tempat dari semua universitas, tempat dari semua sekolah tinggi, dan tempat dari semua politisi. Kota itu punya ciri terbarukan dengan informasi, upgrade pengetahuan dia tinggi, dan kemudian penyebaran informasi dia besar. Tentu masyarakat kota itu selalu bersandar pada pikiran-pikiran yang logik, karena mengukur pembangunan tentu kota, mengukur ekonomi kota. Jadi mereka selalu bersandar pada aspek-aspek yang positif dulu, objektif. Nah, nanti pada hal-hal yang lebih subjektif tentu mereka punya nilai-nilai terhadap hal yang subjektif. Tapi kota itu selalu menceritakan sebuah hal yang sifatnya terbuka, jauh dari latar belakang, walaupun sebenarnya angka ini masih harus kita telisik lebih jauh. Gitu dia. Bagaimana putra daerah sejatinya berpikir terhadap putra daerah sendiri, karena sebenarnya ada potensinya ada 26,sekian% itu memilih putra daerah gitu dia. Tapi di kota yang tingkat asimilasi tinggi itu hampir tidak terperhatikan, walaupun itu jadi potensi laten sebenarnya kalau kita lihat. Gitu dia. Kalau saya lihat ini ciri khas kota lah, gitu dia. Dan masih ada 26,4% Ya. memilih putra daerah. Ya. Ya. Jadi Mas, Oke, cukup. cukup ya. Mungkin ada hal-hal yang lain, silahkan untuk closing statementnya kita. Pilkada 2024 memang masih jauh, tapi
catatan bagi semua orang, itu kan 2024 susahnya kredit kalau saya bilang. Ada pileg, ada pilkada di tahun yang bersamaan. Bahkan saya bilang sebenarnya pilkada ini, pemilu serentak ini, mau dia pileg dan pilkada sebenarnya ritmenya sama. Misal saya sebagai seorang kandidat kan, setelah masyarakat ini terpecah belah dengan dukung-mendukung calon legislatif dan presiden ini, saya akan kesulitan mengkonsolidasi orang karena di dalam ini sudah lebih carut marut. Makanya lebih awal itu lebih bagus. Kalau saya bilang terhadap dua pasangan ini, entah ini kemudian akan dideklar secara resmi Pak Abdul Razak dan Pak Andi Solipo ini, tapi saya bilang berpasangan lebih awal di masa pilkada 2024 ini jauh lebih baik dibanding belakangan. Artinya saya lihat poin positif. Saya tidak tahu apakah ini bagian dari strategi yang dimainkan oleh kedua tokoh ini, tapi saya rasa bagi kami ini poin positif terhadap mereka untuk meraih elektabilitas. Kalau katakan mereka berdua sudah deklarasi secara resmi, nah tentu ini kan akan jadi catatan bagi misalnya Pak Zulkarnain dengan siapa. Tengah berpolemik mencari wakil, tentu kan orang-orang yang akan menilai kan siapa wakilnya gitu. Saya rasa cukup bagus. Tapi ini nanti akan jadi positif dan negatif, tergantung bagaimana masing-masing orang mengkreat. Paling tidak hari ini kita sudah punya bacaan tentang situasi Kota Kendari, seperti apa terhadap tokoh-tokohnya. Sekarang kan kita baru punya 10 calon. Kalau besok tiba-tiba muncul calon lagi, dinamikanya pasti berubah. Nanti kita lihat lagi. Pasti akan ada survei lagi kan seperti itu. Insyaallah. Ada wacana pemerintah untuk melakukan ketika pemilu 2024 itu dilakukan pilkada terlebih dahulu kemudian pilkada. Karena yang mengikuti untuk menjadi kepala daerah, wali kota maupun bupati tidak bisa mengikuti pilkada karena ada dua pilihan jadinya. Kalau memilih caleg berarti dia harus tidak maju untuk ke pilwali. Nah, ketika ini terjadi wacana ini ditetapkan, kira-kira itu pengaruhnya seperti apa kalau kemudian nanti terjadi survei berikutnya? Saya rasa ini kan kalau kita bicara pada wacana itu, pilkada lebih dulu dari pileg kan? Iya. Satu, kita pakai basisnya kursi apa gitu dia. Tapi katakan itu di masalah partai politiknya. Tapi kita bicara masalah situasi, tentu akan berbeda lagi situasinya kan. Orang akan sudah lebih dulu memprepare. Kalau katakan sekarang pilkadanya lebih dulu dibanding pilegnya, tentu persiapan akan jauh lebih cepat dibanding. Ini kan orang masih menghitung 2024, kita September ini jatahnya buat pilkada ini. Ya kita atur diri aja dulu kan, tenang-tenang, nah, nanti baru menggas. Tapi saya rasa dengan komposisi hasil RDP terakhir Kementerian Dalam Negeri dan Komisi 2, saya rasa pileg, pilkada. Nah, sayangnya kan pilkada ini diawali dengan situasi yang sudah lebih dulu carut marut kan. Pemilih, misal saya mau calon gitu, tim saya dua orang ini sudah lebih dulu terbelah karena pilihan presiden yang berbeda atau pilihan caleg yang berbeda gitu. Konsolidasinya begini, akan jauh lebih rumit. Makanya lebih dulu mengkonsolidasi diri itu jauh lebih baik. Saya rasa langkah yang dimiliki oleh Pak Razak dan Pak Andi Solipo, kalau memang benar-benar akan berpasangan, jauh lebih bagus lah. Ya saya sarankan teman-teman yang lainnya yang ingin berkontestasi cari pasangan secepatnya.